Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi ya di T-Talks Sukor Sekuritas malam hari ini. Jadi di Trader Talks ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan para pelaku pasar modal ya, profesional, influencer juga. Jadi untuk malam hari ini teman-teman agak spesial nih ya. Jadi kita akan live langsung dengan dua orang ya. Jadi teman-teman mungkin udah lihat di poster Sukor Sekuritas ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Wijen Pontus ya. Jadi Wijen Pontus ini adalah Elliotician expert ya. Jadi memang karena malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi trading ala Elliott Wave ya teman-teman ya. Nah, tidak hanya dengan Wijen malam hari ini kita akan ngobrol dengan Yuda Kling ya. Jadi Bro Yuda Kling ini adalah komika dan pelaku pasar modal juga. Begitu teman-teman ya. Jadi bakal akan rame banget nih malam hari ini. Ya, jadi aku juga mau ingetin buat teman-teman untuk interaktif ya buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan mengenai portofolio kalian atau mungkin saham-saham yang ingin ditanyakan begitu secara teknikal mungkin boleh banget ya. Seperti biasa aja langsung ketik aja di comment sectionnya juga. Oke, dan teman-teman aku mau ingetin buat kalian semua malam hari ini seperti biasa Instagram live kita itu di save ya atau direkam. Jadi kalau misalkan ketinggalan atau mungkin lagi ada urusan belum bisa nonton, jangan khawatir. Kalian bisa nonton dari awal di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Nah, buat teman-teman yang nonton malam hari ini juga akan dibagikan merchandise ya menarik. Nah, tapi sebelum kita bagi-bagi merchandise-nya, stay tune aja dulu ya. Nanti akan diberitahu gimana cara kita mendapatkan merchandise menarik dari Sukor Sekuritas. Ya. Halo Mas Dimas ya hadir gitu. Oke, jadi teman-teman kita sekarang ada di hari kedua di pekan ini ya. Kalau misalnya kita lihat memang IHSG hari ini minus 0,11%. Tapi kalau misalnya kita lihat 5 hari ke belakang itu 0,71% ya. Jadi kalau misalnya dilihat memang IHSG kita ini masih fluktuatif ya teman-teman ya. Oke nih, saya pakai B-Trade. Oke, udah pada ready nih ya. Jadi mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Bro Wijen dan juga Bro Yuda. Oke. Iya. Oke. Halo Bro. Wah, ini dia. Halo, Selamat selamat malam malam Mas semuanya. Yuda. Selamat malam Selamat Bapak-bapak. malam semua. Ya, Selamat ya, malam ya. Mas Jo. Selamat malam. Kameranya paling Oke. besar. Nah, ya. Oke, Nah, jadi pertama-tama mau saya thank you dulu nih ya buat Mas Wijen dan juga Bro Yuda ya. Jadi ini pertama kali kayaknya, kedua kali kayaknya ya gue live sama Bro Yuda dan Mas Wijen kita udah lama banget nih nggak live bareng ya. Terakhir Iya, kayaknya betul. tahun lalu nih ya. Jadi teman-teman yang nonton malam hari ini mau saya thank you dulu ya buat waktu kedua buat kalian berdua nih pasti sibuk banget kan. Jadi seperti biasa TikTok ini bisa dibilang obrolannya sebisa mungkin ringan aja ya karena memang Haji Live kan cuma sejam jadi nggak bisa terlalu banyak. Jadi biasanya kita nanyain aja pendapat mengenai market dan tentunya juga tentang topik gitu ya strategi trading ala Elliott Wave dan juga gue mau tanya langsung sama Bro Yuda nanti strategi trading ala Yuda nih gitu kan. Hidup Goto. Sabar beli bro, goto, sabar. udah beli Kita goto. masuk ke situ. Gue udah sibuk. Hidup goto, Gue udah semua orang bilang tuh. Goto tuh demen, anjay ada udah kacung goto. gue udah Goto simpen goto guys. buat nanti bro topiknya. Oke, jadi oke. Jadi Yoi, mungkin gue boleh. mau tanya sama Bro Wijen dulu kali ya. Jadi Ya, bro kalau misalnya tadi gue udah sempat mention memang ISG kita hari ini minus gitu ya. Kalau secara 5 hari ke belakang naik gitu kan. Nah dengan suku bunga yang tetap ya dan beberapa data-data ekonomi yang sudah keluar, tanggapannya Bro
Wijen gimana nih melihat market kita sekarang? Sebetulnya kalau market ini kan udah naik cukup agresif ya Mas ya. Kita lihat udah dari tanggal berapa? Dari bulan Juli lah, Juni ya. Dari bulan Juni pertengahan udah naik dari 6.700 sampai sekarang nangkring di 7.300-an ya. Artinya ini sudah naik cukup agresif tanpa ada koreksi yang signifikan. Kita kan belum melihat koreksi sama sekali ya. Jadi kalau kita kembali ke topik tadi terkait dengan elite wave, harusnya dari kacamata elite wave ini posisi IHSG sudah berada di akhir uptrend dari wave 5 ya. Kalau kita bicara relatif ada wave 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu ya. Dan posisinya sekarang ini di akhir wave 5. Jadi artinya sudah di akhir uptrend. Sudah di akhir uptrend artinya apa ya? Artinya kalau uptrendnya sudah selesai, bentar lagi akan koreksi. Kalau ditanya kapan koreksi ya nunggu uptrendnya selesai. Kira-kira kapan uptrendnya selesai ini? Ya mungkin sekitar di level 7.400 sampai 7.500 ini target uptrend dari wave 5-nya. Setelah itu akan lanjut turun lagi. Jadi kalau ditanya IHSG gimana ke depan? Ya untuk short term 1 minggu ke depan mungkin masih cenderung naik ya 7.400 7.500. Tapi kalau kita bicara 1 bulan ke depan arahnya kemungkinan besar akan kembali lagi turun ke 7.000 minimal ya 7.150-an gitu ya. Jadi hati-hati aja, kita manfaatkan momentum kenaikan IHSG dalam 1 minggu depan untuk trading cepat. Hindari untuk menggunakan margin atau limit trading yang berlebihan karena arahnya akan koreksi. Kecuali kalau teman-teman beli goto ya, wajib untuk hold keras ya, Mas Ida ya. Hold keras 2.300 target goto. Jangan lupa ingat teman-teman. Oh tahun ya? itu tahunnya, bukan harga, tahun ya. Tahun bukan harga, tahun. Iya. Jadi tadi Mas Wijen mention berarti 7.400 7.500 itu udah mulai hati-hati karena kemungkinan koreksi gitu ya Mas ya. Betul. Akan ada koreksi cukup dalam lah ke antara 7.150 sampai 7.000 aja. Oke. Ya. Mas, ini sebelum aku mau nanya Bro Yuda dulu nih, gue mau nanya. Jadi kan mungkin teman-teman yang join malam hari ini belum ada yang mengenal apa itu strategi trading Elliott Wave gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelasin sedikit nggak nih kira-kira mungkin buat teman-teman yang baru belajar nih mengenai strategi Elliott Wave. Ya. Jadi Elliott Wave ini kan sebenarnya salah satu metode technical analysis ya. Kita tahu technical analysis itu pada dasar dibagi 2 aliran besar, technical klasik sama technical modern ya. Nah, klasik itu kan banyak banget, ada Fibonacci, trendline, dan lain-lain itu banyak banget. Salah satu dari klasik itu adalah Elliott Wave. Jadi Elliott Wave ini adalah salah satu jenis technical analysis yang menggunakan pola. Jadi kalau kita bicara Elliott Wave itu pasti bicara chart pattern pola. Karena tugas kita sebagai pengguna Elliott Wave itu hanya melakukan identifikasi pola-pola tertentu, pola-pola gelombang sesuai dengan namanya. Nah, jadi dengan pola-pola yang sudah kita identifikasi, kita bisa berekspektasi atau bisa memprediksi pola berikutnya apa yang akan terjadi, seperti itu. Jadi pada dasarnya Elliott Wave itu technical analysis dengan menggunakan pola-pola tertentu. Nah, pola-pola itu banyak. Dan ada aturannya juga, jadi nggak sembarang nentuin, oh ini pola 1, pola 2, pola 3, dan seterusnya, nggak. Ada aturan-aturannya. Tapi dengan pola ini kita bisa punya gambaran pergerakan ke depan seperti apa. Dan yang menarik dari Elliott Wave ini adalah Elliott Wave ini saat ini menjadi technical analysis yang paling banyak digunakan oleh institusi besar ya. Jadi bukan institusi kecil tapi yang besar kayak JP Morgan, Merrill Lynch. Itu justru banyak menggunakan teknik Elliott Wave. Kenapa? Karena akurasinya cukup besar terutama untuk jangka mid term to long term ya. Itu akurat banget. Ya. Oke, siap. Jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai Elliott Wave. Nanti mungkin kita tanya lagi nanti ke pertengahan obrolan kita gimana nih cara belajarnya, atau mungkin kalau dari Bro Wijen sendiri ada buka kelas dan sebagainya, bisa ngajarin, pastikan bisa ya. Karena mungkin teman-teman bisa follow juga nih Instagramnya, soalnya pakai Bitrade ya Bro ya, Instagramnya ya. Oke, sip. Ini salah satu komunitas, satu-satunya mungkin bisa... komunitas di Indonesia yang spesialis Elliott Wave. Oke, siap.
Ya teman-teman boleh langsung follow aja Instagramnya Bitrade buat kalian yang penasaran nih gimana cara trading menggunakan Elliott Wave begitu ya. Oke, sekarang gue mau tanya-tanya sama Bro Yuda nih bro. Jadi gue juga mau lihat view atau pendapat lo nih mengenai market sekarang gitu ya. Ini ada yang bilang, Jeremy, Bro Yuda tolong info besok mau beli saham apa supaya kami hindari. Oke. Jadi tanggapan market lo gimana nih bro? Sejujurnya kalau gue sih lagi seneng sama marketnya sekarang gitu karena emang yang benar yang Mas Wijan bilang sekarang sempat lagi naik lah, lagi uptrend karena waktu di bulan Mei dan Juni kemarin itu kan banyak saham-saham bagus yang harganya turun ya, kayak bank-bank besar itu kan semuanya terdiskon. Nah gue kemarin waktu lagi banyak bank-bank besar yang terdiskon itu nyerok di bawah lah akhirnya. Jadinya sekarang sih lagi seneng sama marketnya gitu karena ya waktu itu BRI 4.300 ya 4.300 4.400 sekarang udah balik ke 4.700-an gitu. Jadi kalau ditanya tanggapan sama market sekarang ya seneng karena kemarin tuh di bulan Juni kita dikasih kesempatan buat beli saham-saham bagus dengan harga yang lebih murah dibanding biasanya gitu. Dan ini kalau terkait sama portofolio juga yang tadi misal mau ngomong soal GoTo, akhirnya hari ini kan dia naik tuh 7% ke 55. Tapi ingat teman-teman, tikus kalau mau dikasih makan keju itu biasa ada jebakannya. Bisa jadi kita makan jebakannya gitu. Ada yang bilang bro, lu diajak live karena GoTo naik bro hari ini. Bro, gue nggak kuat bro, gue nggak kuat. Kita harus coba serius nih bro. Kita harus coba serius. Oke, serius. Oke. Tapi kalau buat gue ya Mas, ini di antara gue bercanda atau enggak terkait saham GoTo emang sering gue kontenin kan. Buat gue kalau kita lihat dari komposisi yang sering makan GoTo kan sekarang banyak nih manajer investasi gede kan. Banyak investor-investor luar yang juga udah mulai makanin GoTo. Jadi kalau lu mau beli di harga 51 atau dapat harga di 51 tuh hitungannya secara winning rate-nya oke banget buat dicoba gitu. Maksudnya ya separah-parahnya kan gocap atau tidur lah ya. Cuma kalau dia kayak hari ini kan bisa dapat kenaikan yang lumayan tinggi juga gitu, 7% sehari gitu. Jadi kalau mungkin kayak gua itu terlalu cepat belinya karena average-nya tinggi. Tapi kalau mau kan kita juga kalau trading pasti ada trading di mana tempat kita cari saham-saham yang beresikonya tinggi karena pengen dapat hasilnya yang tinggi juga. Kalau kayak gue yang di bulan Mei dan Juni kemarin itu kan emang hitungannya bukan buat trading, tapi kalau beli saham big caps kan emang buat investasi jangka panjang kebetulan lagi murah. Nah kalau mencari saham yang beresiko, ini salah satu saham beresiko yang cukup menarik buat gue karena kalau kita lihat ya banyak yang masih makanin yang makanin dari investor-investor luar gitu. Jadi mungkin patut dicoba walaupun memang resikonya juga bisa aja sahamnya turun. Kayaknya gue sih cukup percaya nggak kena FCA ya. Cuma kan itu kalau ternyata kena ya udah kita loss aja kan memang itu mencari resikonya udah kita tahu dari awal lah. Jadi bisa dibilang disesuaikan lah ya dengan risk profile kita juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat kan upside dari GoTo ini bisa dibilang menarik gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ngambilnya dari harga bawah tadi yang di-mention sama Bro Yuda ya. Betul. Kalau dapat di 51 tuh gue rasa ya Mas, nyampe ke 58 tuh memungkinkan lah. Dari kalau kita dapat di 51 ya, tapi kalau lu udah pegang di harga 70 ya udah lu nangis aja sih, bikin konten aja sih. Iya gimana gue masih di 100-an lebih kan ya. Maksudnya 70 aja udah nangis nih gue ke Mas Yuda dulu ya sebelum ke Mas Wijan. Jadi gue mau nanya kan kalau di
Instagram lu nih gue suka nonton bro ya, jadi lucu-lucu banget gitu ya. Tapi mostly kan lu bahasnya ya kalau saham Gotoh kan terakhir ya yang gue lihat ya. Kalau misalnya ngomongin big caps gitu, lu Hmm. ada invest juga nggak kayak big banks kemarin pas terkoreksi itu kan lu mention ya, itu harga menarik banget begitu kan. Strategi lu kalau misalnya di Hmm. luar trading, apakah ada investasi atau lu memang full trading juga sebenarnya? Ah, jadi sebenarnya kalau buat yang jangka panjang akhirnya udah ngerti, karena sekarang udah jauh lebih paham, akhirnya udah punya portofolio yang buat jangka panjang, ada portofolio yang emang buat trading. Kalau yang jangka panjang ya beli di big cap saja, cicil tiap bulan. Cuma yang kayak gitu emang jarang dikontenin di sosmed karena apa? Karena secara pergerakan tuh nggak menarik gitu. Investasi jangka panjang tuh pergerakannya kan hariannya paling 0,25, turunnya juga segitu. Jadi bukan sesuatu yang enak untuk dijadiin konten atau bercandaan gitu. Sedangkan kalau trading kan emang setiap harinya naik turunnya juga jauh lebih bikin adrenalinnya ada. Nah itu kalau buat dijadi konten jauh lebih enak lah. Tapi investasi jangka panjang megang juga. Jadi makanya pas kemarin big caps lagi pada turun tuh emang kesempatan banget punya dana langsung dibeliin aja gitu. Dan emang secara rutin sering beli Oke. saham-saham big Ya, caps ya. untuk Jadi jangka panjang. bisa dibilang dari Bro Yuda juga sebenarnya ada diversifikasi ya di dalam portfolio ya. Ini teman-teman juga bisa take notes ya. Betul. Jadi kalian juga harus sesuaikan dengan tujuan kalian berinvestasi apa gitu ya. Memang ada orang yang full trading, ada yang full invest, tapi ada yang setengah-setengah juga, ya itu sesuaikan dengan tujuan keuangan kalian. Oke. Boleh. Gimana? Nah ini mas bentar mas. Ada yang bilang juga spesialis short selling. Nah guys, bursa itu di bulan Oktober bakal ada short selling guys. Jadi gue akan kaya raya di Oktober nanti. Gua nih kalau ada yang ngatain gue akan gue jawab, McLaren lu warna apa bos? Manajer investasi khusus short selling. Nanti kan gue kaya raya di bulan Oktober guys. Oke. Ya, kalau Mas Wijen gimana nih kira-kira tanggapannya kalau misalnya mengenai berinvestasi atau trading di kondisi market sekarang ya Mas ya. Jadi topik yang sering dibahas nih ya, yang gue sering bahas juga sama influencer-influencer lain itu biasanya suku bunga, begitu kan? Karena suku bunga ini dampaknya itu langsung ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ke beberapa sektor di bursa kita, gitu kan? Dengan BI menahan suku bunga dan juga dari The Fed kemungkinan hanya sekali gitu ya di tahun ini. Kira-kira ada tanggapannya nggak nih mengenai suku bunga yang sedang ditahan sekarang ini? Kalau suku bunga ya, kalau kita bicara suku bunga BI rate, maka kan acuannya sebenarnya The Fed ya. Kalau The Fed nanti akan menurunkan suku bunga, harusnya BI pasti akan mau nggak mau pasti akan turun juga suku bunga. Memang kalau kemarin terakhir kali kan sempat targetnya The Fed itu paling nggak para analis dan ekonom kan memperkirakan 1 kali minimal untuk tahun ini. Tapi sebetulnya dari The Fed sendiri kemarin kasih sinyal bahwa terlalu lama kalau menunggu inflasi US itu turun sesuai target ya. Jadi artinya dari statement The Fed seperti ini membuka peluang bahwa tapi memang sampai mungkin semester 1 tahun depan ya. Artinya arah pemotongan bunga The Fed itu sudah hampir pasti. Entah tahun ini sekali, tahun depan 2 kali, atau tahun ini 2 kali, tahun depan sekali. Tapi sudah hampir pasti antara sampai tahun depan tuh hampir pasti 3 kali untuk pemotongan suku bunga The Fed ya. Artinya kalau ini suku bunga dipotong tentu akan menjadi trigger untuk BI rate juga untuk potong suku bunga. Kalau ini motong suku bunga otomatis banyak sektor juga akan terkena dampak positif ya. Karena kita tahu kalau setiap kali The Fed suku bunga akan berdampak ke IHSG secara keseluruhan, itu dampaknya selalu positif, pasti. Memang tidak langsung ya, tapi biasa range 1 bulan itu akan mulai kerasa dampaknya positif setelah The Fed melakukan pemotongan suku bunga. Jadi kalau ditanya sektornya apa ke depan ya pasti pertama perbankan, lalu sektor-sektor yang kreditnya cukup tinggi ya. Karena kalau suku bunga turun pasti suku bunga kredit juga otomatis akan pelan turun ya.
Seperti misalkan properti juga akan bagus, lalu akan konstruksi actually menurut saya sendiri ini sektor yang sekarang banyak dibenci orang, tapi justru sebetulnya sudah sedang bottoming. Ya, kita tahu meskipun IKN tanda kutip nggak selesai gitu ya, belum selesai, targetnya agak molor terus. Tapi sebetulnya dari secara ilmiah sebenarnya sektor untuk konstruksi itu sebenarnya sudah mulai bottoming. Jadi ini juga bisa untuk diperhatikan untuk beberapa minggu ke depan gitu ya. Lalu saya nggak tahu, mungkin kalau suku bunga dipotong mungkin akan berdampak positif juga untuk GoTo ya. Nah kalau GoTo ini Mas Yuda lah mungkin yang lebih tahu ya. Seperti itu. Ya, oke. Thank you banget Mas Wijen untuk penjelasannya. Jadi tadi buat teman-teman jadi bisa mulai memperhatikan sektor konstruksi ya Mas ya. Jadi karena memang dilihat dari chartnya begitu ya sudah bottoming juga begitu kan, dan tentunya menunggu kabar nanti mengenai pergerakan suku bunga arahnya kemana itu tentu akan menentukan kalau akan ada rebound atau tidak begitu ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ya untuk sektor konstruksi. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman di sini aku mau ingetin dulu ya, mungkin ada yang baru join. Jangan khawatir, ini Instagram live-nya di save ya atau direkam, jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Mungkin ada beberapa topik-topik yang kalian kelewat, jadi kalian bisa nonton lagi nanti dari awal. Sama buat teman-teman yang mau merchandise dari Sukor Sekuritas malam hari ini, caranya gampang ya, kalian tinggal screenshot aja obrolan kita ya, terus kalian tag Instagram Sukor, tag Instagram Mas Wijen ya atau Bitrate, dan juga nanti Mas Yuda nih. Mas Yuda kayaknya lagi ada koneksi problem ya, nanti bisa ditunggu aja. Ya kalian tag aja Instagramnya, nanti akan dipilih sama adminnya siapa yang mendapatkan merchandise malam hari ini. Oke, Mas kalau misalnya kita kan tadi, oh ya, tadi aku sebelum kelupaan dulu ya. Jadi tadi ada yang nanya nih Mas, kapan buka kelas lagi katanya. Ada yang nanya nih Mas tadi, buka kelas di Elliott Wave. Kira-kira ada informasi nggak Mas Wijen? Untuk sekarang, untuk tahun ini kita kebetulan kelas udah full ya untuk tahun ini. Kalau mau ikut ya tahun depan ya. Karena kita batasi untuk kelas khusus Elliott Wave itu cuma setahun sekali dan kita sangat batasi seatnya, dan tahun ini rasanya sudah full. Jadi mungkin kalau mau ikut kelas bisa tahun depan, tapi kalau nggak mau sabar nunggu tahun depan, kita juga ada recording seminar kami. Nanti bisa di DM aja di IG-nya Bitrate Elevation ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar saya pengen tahu dulu lah kulitnya, boleh kapanpun bisa belajar gratis, langsung datang aja kantor kami, di mana nanti DM aja. Tim kami akan dengan senang hati untuk kasih ya kulit-kulitnya lah, ibaratnya basic dari Elliott Wave apa. Silakan datang, kita welcome. Oke, sip. Ya, jadi tadi ini ada Mas Yuda ada mention ya, katanya HP-nya overheat, jadi ditunggu sebentar aja. Sementara kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Wijen. Oke Mas, jadi tadi udah di-mention ya mengenai sektor-sektor yang menarik, begitu kan, melihat dari dampaknya suku bunga. Nah, kalau misalnya untuk Elliott Wave itu, strategi trading Elliott Wave, itu berarti benar-benar pure technical, begitu ya? Pure technical dan psikologi market ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya sektor yang menarik apa dan sebagainya, mungkin tidak terlalu ada hubungannya juga kali ya, karena langsung melihat pergerakan secara teknikal juga, begitu ya, dari saham-sahamnya ya. Betul, biasanya kita hanya bicara teknikal ya. Kalau fundamental, kalau dari Elliott Wave itu melihatnya agak berbeda ya, karena Elliott Wave itu akan cenderung lebih duluan, jadi leading istilahnya, dibandingkan dengan fundamental. Jadi biasa kayak misalkan sekarang konsumsi udah mulai, harga saham konsumsi udah mulai naik ya, tapi kan beritanya belum keluar tuh apa poin positifnya, kecuali IKN ya, sama suntikan modal dari kemarin BUMN ya, permintaan itu pun juga nggak gede kan sebetulnya. Dan itu saya rasa tidak cukup untuk menjadi alasan harga saham konsumsi naik. Tapi harga sahamnya udah naik duluan, udah naik lebih dari 20% dari bottom. Artinya apa? Artinya sebetulnya ini pasti nanti ada something big happen di kemudian hari. Cuma apa nggak tahu. Tapi harganya udah duluan gitu.
Sama halnya kayak misalkan apa namanya coal lah. Kita perhatikan sektor mining coal. Kita tahu berapa hari terakhir kan coal naik kenceng. Tapi beritanya kan nggak ada apa-apa. Kita lihat harga komoditas coal juga naiknya juga segitu aja kan. Nggak ada yang naik yang kenceng-kenceng banget. Bisa dilihat dari chart Newcastle atau Rotterdam juga. Harganya juga gitu-gitu aja. Artinya memang kalau kita bicara Elliott Wave ya pure technical. Kadang-kadang Elliott Wave udah ngomong A, fundamentalnya baru atau beritanya baru nyusul kemudian setelah itu kejadian seperti itu. Oke, oke. Jadi bisa dibilang Elliott Wave ini bisa mendapatkan sinyal atau konfirmasi lebih cepat daripada informasi yang lainnya gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Sepanjang pengalaman saya ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini menarik sekali ya buat teman-teman kalian yang mungkin suka belajar gitu ya, atau mungkin mau memperluas cara menganalisa saham ya. Jadi memang untuk menganalisa saham itu banyak caranya teman-teman ya, cocok-cocokan juga. Kalian boleh cek langsung Bitrade ya Instagramnya untuk mempelajari langsung mengenai strategi Elliott Wave ya. Oke, Mas Wijan, aku juga mau nanya nih. Jadi tadi kan kita udah ngobrol sektor-sektor dikit nih. Kalau misalnya saham langsung, kira-kira dari Mas Wijan sendiri ada nggak saat ini saham-saham yang menarik atau memiliki potensi upside yang bagus juga nih yang mungkin bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini? Ya, kalau pertama saya lihat ada peluang Astra ya. Astra ini mungkin salah satu dari mungkin salah satunya saham blue chip yang dari semenjak IHSG naik bulan Juni sampai sekarang naiknya belum signifikan. Dan harusnya ini akan nyusul. Jadi untuk Astra bisa diperhatikan untuk beberapa minggu ke depan ya. Kalau mau yang agak cepat, teman-teman bisa perhatikan ada beberapa saham di sektor konstruksi, itu harusnya 1-2 hari ini gerak ya, sektor konstruksi. Lalu era juga masih menarik untuk trading ya, 1-2 hari ke depan. Dan juga untuk MAPI ini juga cukup menarik ya, karena kalau MAPI ini posisinya sekarang lagi dikoreksi wave 2, artinya harusnya minggu depan paling telat harusnya akan balik lagi ke atas 14.50 itu untuk MAPI. Dan untuk saham tambang ada satu lagi yang menurut saya cukup menarik dan cenderung defensif ya, artinya meskipun harga IHSG terkoreksi atau saham tambangnya turun, dia cenderung harga nggak terlalu turun agresif. Dan ini masih dipandang sebelah mata, padahal ini perusahaan fundamental menurut saya bagus, teknikalnya juga bagus. Itu yaitu U5 Nitra, unik, UNIQ, itu menarik. Harusnya secara teknikal bisa targetnya sekitar 700 sampai 250 target jangka pendek ya. Oke. Wah, ini menarik banget nih, kita dikasih ya teman-teman, ada beberapa saham-saham menarik yang bisa kalian perhatikan ya, tapi tetap disclaimer ya teman-teman, jual beli saham itu keputusan dari kalian. Kalau kalian mau mencari conviction mungkin bisa melakukan analisa lebih dalam lagi ya, tapi tadi sudah dibantu, jadi istilahnya sudah membantu mengeliminasi ya pilihan-pilihan saham yang kita lihat gitu, mana yang memiliki potensi menarik untuk memberikan profit gitu ya. Oke. Ya, kita sambil masih nunggu Mas Yuda ya. Oke, jadi Mas Wijan tadi kan udah mention mengenai sektor gitu ya, saham-saham juga yang menarik apa. Jadi pertanyaannya saya itu kira-kira di keadaan sekarang ini kira-kira ada nggak sektor atau mungkin saham-saham yang menurut Mas Wijan itu belum dapat panggung gitu ya. Aku nggak mau bilang jelek sih, cuma belum dapat panggung aja gitu. Jadi kan mungkin ada beberapa sektor atau saham nih kayaknya sampai akhir tahun ini kayaknya masih akan tetap kurang menarik aja gitu karena belum mendapat sentimen yang bagus. Itu kalau dari analisanya Mas Wijan sendiri kira-kira ada nggak? Kalau bicara sampai akhir tahun, saya rasa semua pasti akan ada panggungnya ya Mas. Cuma yang sekarang belum ada panggung dan mungkin sebelum akhir tahun pasti kebagian panggung. Itu agriculture, CPO. Perhatiin deh, CPO itu sudah lama dia terkoreksi turun dan sideways. Momentumnya belum ada, sama sekali belum ada memang momentumnya. Tetapi kalau dari technical itu kelihatan banget dia sedang bottoming. Jadi sebenarnya kita tinggal tunggu momentumnya itu CPO. Sektor CPO termasuk salah satu watchlist saya. Jadi ketika ada pergerakan pasti saya akan masuk juga itu untuk di sektor CPO. Lalu
apalagi ya, trade juga sudah mulai bergerak meskipun kemarin panggungnya belum semeriah bank, tapi sudah mulai bergerak. Trade, lalu properti juga sudah mulai bergerak. Kemarin tidak seramai banking, tapi properti sudah mulai gerak dan ini masih akan bergerak terus ke atas menurut saya. Lalu batu bara juga masih menarik meskipun batu bara sudah di pertengahan ya, sudah pertengahan di uptrend. Kalau Seperti itu. bank digital gimana kira-kira Mas Wijen tanggapannya? Bank digital Dulu kan hype banget tuh bank digital, tapi sekarang udah mulai nggak ada tuh pamornya gitu kan, karena mungkin dilihat dari kinerja perusahaan dari bank-bank digital ini kan kurang baik begitu kan. Kalau dari sisi teknikal bank digital ada potensi yang bisa diperhatikan ya? short term ada. Kalau kita bicara short term ada Bank Raya ya, AGRU itu juga menarik. Lalu ada Arto itu baru break resisten, itu harusnya masih bisa kalau sekitar ke 28 sampai 3.000 harus bisa, mestinya bisa ya untuk short term masih bisa. Paling dari bank digital saya hanya merhatiin dua aja, Agro sama Arto yang menurut saya masih menarik untuk dipakai beli ya untuk trading ya seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi ini udah banyak banget ya yang di mention ya, ada insight juga dari Mas Wijen. Bahkan tadi ada saham-saham rekomendasi ya teman-teman ya buat kalian yang nonton. Jadi thank you banget buat Mas Wijen dan buat teman-teman semua nih, mungkin ada yang baru join, aku mau ingetin ya bahwa Instagram Live ini direkam, jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal ya. Tinggal ke Instagramnya Super Sekuritas saja nanti. Setelah live ini akan diupload ke situ ya. Dan buat teman-teman malam hari ini kita juga buka ini ya pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mungkin mau tanya-tanya mengenai saham, mungkin mau menanyakan insight-nya langsung sama Mas Wijen secara teknikal begitu ya, boleh banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada saham-saham kalian yang sedang pegang atau tertarik, boleh banget langsung aja leave di komennya atau di question box-nya untuk nanti kita pilihin ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Mas, sambil kita nunggu Mas Yuda nih, kasihan banget ya. Mungkin pertanyaan aku ini lebih ke arah buat teman-teman yang baru mulai trading gitu ya. Jadi bisa dibilang tahun ini bahkan dari tahun lalu juga market ini kurang menarik, bro. Itu kita jujur-jujuran aja gitu ya. Maksudnya secara general, secara umum itu memang kurang seksi lah gitu. Enggak seperti setelah COVID kemarin atau mungkin 2 tahun lalu begitu kan, kayaknya saham apa aja menarik gitu kan, sektor-sektor banyak yang menarik begitu kan, tapi sekarang sepi begitu ya, agak sepi ya tanda kutip. Nah jadi biasanya Mas aku selalu tanya ini influencer yang aku TikTok malam hari begitu ya, kira-kira ada tips nggak atau trik mungkin, atau ada apa ya bisa dibilang advice gitu yang bisa diberikan buat teman-teman yang baru mulai trading atau invest. Kira-kira mungkin dulu Mas Wijen ada kesalahan-kesalahan yang bisa di-share, atau mungkin ada strategi-strategi, cara baru, cara mengelola psikologi, atau mungkin porto bebas Mas, apa aja. Mungkin kira-kira bisa di-share nggak nih? Ya, pertama untuk teman-teman yang baru mulai trading, yang pertama trading itu bukan cara cepat untuk jadi kaya atau cara cepat dapat duit, itu keliru besar. Jadi kalau teman-teman berharap trading buat apa? Meningkatkan wealth dalam waktu singkat, salah besar. Karena untuk bisa mendapatkan income rutin dari trading ya, teman-teman perlu tahu harus ada proses. Nah, proses ini yang kadang-kadang orang nggak mau ikuti. Halo Mas Yuda. Nih, taruh saya ganti kamera, jadi kamera depan gimana nih? Dibalik aja apa ya Mas? Itu Mas di tengah, biasanya ada di tengah gambar ini, di tengah ininya ada. Saya pakai tab, lagi aja, lah yuk. Nah, nah, oke. Nah, kayak dikerjain Bandar Goto, saya Mas. mantau, nggak pengen Mas Yuda tampil ini kayaknya. Dikerjain sama Bandar Goto nih. Saya nonton juga lewat handphone, berarti buat tahu komentarnya. Ya.
Jadi tadi kita lagi nanya sama Mas Wijen mengenai kira-kira ada advice nggak nih, tips and trick buat teman-teman yang baru mulai trading atau invest di tahun ini, karena memang market tahun ini relatif sepi, Ya, ya lebih banyak koreksinya, apalagi buat big banks gitu ya. Jadi memang big banks ini dari zaman dahulu kan selalu dibilang kalau bingung investnya ke big banks gitu Big kan. banks Nah, saya. sekarang mereka mungkin invest di big banks, terus kemarin koreksinya lumayan dalam, bingung kan. Nah kira-kira dari Mas Wijen apa nih tips atau triknya yang bisa di-share? Nanti aku akan tanyakan pertanyaan yang sama ke Mas Yuda juga. ya. Jadi itu ya, dan itu perkara mindset ya. Mindset trading itu atau investasi saham bukan cari cepat untuk jadi kaya ya. Karena ada proses yang harus dilewati. Yang kedua, notes-nya ada proses. Prosesnya apa? Prosesnya ya belajar. Belajar entah itu otodidak atau bayar guru ya. Dan belajar yang baik itu adalah belajar dari experience. Jadi bukan hanya belajar teori, tapi experience yang justru mahal. Itu kenapa banyak orang yang rela bayar mahal untuk belajar ke influencer atau ke trader profesional gitu ya. Kenapa? Karena yang dibayar bukan ilmunya. Kalau ilmunya bisa di-searching di Google kok, bisa searching di YouTube. Tapi yang mahal adalah experience-nya. Pengalaman itu mahal banget. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita berbicara investasi dari terkait big bank nggak terlalu kemana-mana, ada yang beli di atas terus habis itu harga turun. No, jangan melihat dengan time frame yang pendek. Kayak Mas Yuda dong, harus optimis. Goto time frame-nya 2.300 tahun. Goto itu. Artinya kalau banking juga kita harus lihat punya time frame yang besar. Jadi jangan lihat, mas saya baru beli setahun harganya turun. Ya investasi bro. Kalau investasi itu bukan view-nya 1 tahun. Apalagi 1 bulan, apalagi 1 minggu. Kalau pengen 1 minggu langsung dapat duit ya judol aja. Ya toh? Atau ya tuyul, cepet kali dapatnya. Tapi kalau kita bicara investasi ya mindsetnya harus panjang. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan yang dilakukan ketika kita invest, ya seperti yang Mas Yuda sampaikan, sudah betul itu. Artinya harus ada dana alokasi per bulan. Ya alokasikan per bulan, sisihkan dari gaji untuk masuk ke saham-saham yang bagus, di cap gitu ya, untuk menabung saham. Dan time frame-nya ingat sekali lagi, time frame-nya harus panjang, 5-10 tahun untuk investasi. Gitu mungkin. Oke. Thank you Mas Wijen untuk tipsnya ya, dan juga mungkin sesuatu yang bisa kita ingat ya teman-teman ya. Jadi tadi buat kalian kalau misalnya mau mendapatkan merchandise menarik, boleh tag Instagram Sukor, Bitrade, dan juga Instagramnya Mas Yuda ya. Dan kalian masukin nih caption apa aja yang kalian pelajari dari malam hari ini. Oke, pertanyaan yang sama nih buat Bro Yuda nih. Jadi kira-kira apa nih tips atau trik yang bisa di-share nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini? Kan lu banyak nih pengalaman hidup nih bro ya. Ya. Jadi, Pengalaman mahal banget. Sebelum kita masuk ke Goto nih bro ya, gue mau kasih tahu Amazon juga dulu sempat minus 100 bro. Tapi timeline-nya itu time frame-nya panjang gitu kan. Nah coba gue kasih dulu deh nih panggung bro. Kira-kira ada yang bisa lu share nggak buat teman-teman yang nonton malam hari ini? Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan Mas Wijen sudah benar. Maksudnya ya memang kalau kita mau berinvestasi ya harus jelas dulu kita nih pengennya buat apa gitu. Kalau emang kita mau masuk big bank ya kita harus tahu kalau ini investasinya jangka panjang. Ini bukan investasi yang cepat menghasilkan 5-10% dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan gitu. Kalau emang kita udah sadar ini untuk jangka panjang, segala pergerakan harian tuh udah nggak lagi jadi masalah gitu, udah nggak lagi jadi perhatian, karena emang dari awal kita siapinnya untuk jangka panjang kan gitu. Kemudian kan ini dibilang marketnya nggak menarik, ya memang jadinya marketnya nggak menarik. Cuma mungkin yang bisa diambil kesempatannya adalah ya sekarang harga-harganya juga nggak kemana-mana, karena kan biasanya orang tuh baru masuk ke dunia investasi saham kayak waktu gue dulu adalah waktu marketnya lagi uptrendnya, harganya lagi melonjak-melonjaknya. Nah kalau kita masuk di saat itu kan kita dapat harga di harga atas. Jadinya kalau nanti ada penurunan itu akan
penurunannya akan yang kita rasain jauh lebih dalam gitu. Ya apa namanya pepatah bukan pepatah maksudnya saran yang dibilang sama Warren Buffett tuh entah kenapa ya di saat kayak gini ya mungkin bisa berlaku gitu. Waktu semua orang takut untuk masuk ke dunia investasi saham karena dilihat nggak menarik, ya mungkin ini saat yang tepat kita untuk masuk untuk beli-beli karena harganya juga lagi nggak kemana-mana. Tapi waktu nanti harganya udah melonjak naik kan biasanya orang bakal masuk pas kayak gitu loh. Waktu harganya udah melonjak naik, ya kita udah dapet duluan sekarang gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya kalau kita masuknya di big banks walaupun harganya naik turun, cuma dalam jangka waktu panjang naik turunnya ini lebih ke arah misal 13 tahun terakhir lah kalau kita cek lewat Google itu grafiknya kan naik terus. Emang ada masa-masanya dia turun, cuma ya kalau emang untuk jangka waktu panjang balik lagi pergerakan harian tuh nggak lagi jadi sesuatu yang harusnya sebenarnya kita perhatiin gitu. Karena emang dari awal investasinya untuk jangka panjang. Nah kalau untuk trading gimana ya? Kalau untuk trading kan kita selalu mencari momentum ya. Mungkin kalau untuk trading momentumnya sekarang kurang baik. Cuma bukan berarti nggak bisa sama sekali kalau kita bisa menemukan saham-saham yang memang momentumnya lagi bagus. Misal kayak sempat saham konstruksi waktu saham kan lagi lusuh tapi konstruksi kemarin sempat naik karena emang isunya lagi terkait IKN juga lagi bagus kan kita bisa ngambil momentum itu. Jadi kalau buat gue sih mas di sekarang di ya momentum untuk trading emang lagi kurang baik lah, tapi untuk investasi jangka panjang ini ya bisa dibilang kesempatan yang baik juga karena saham-saham yang biasanya setiap bulannya selalu naik sekarang ya lagi stagnan gitu. Ya. Tapi Oke, thank you banget Mas. tetap perhatian resiko ya. Maksudnya jangan juga kayak ya udahlah tetap perlu diperhatiin juga maksudnya fundamental perusahaannya. Kalau memang dia stagnan gara-gara marketnya sepi gitu kan berarti sesuatu indikasi yang bagus. Tapi kalau dia stagnan karena fundamental perusahaannya emang lagi menurun, ya berarti ya jangan diambil yang sana. Kita pilih stagnannya gara-gara marketnya, bukan gara-gara perusahaannya gitu. Ya, setuju banget ya Mas Yuda, thank you banget penjelasannya. Jadi yang paling stuck dari yang lo bilang itu adalah memang di saat kondisi market begini tuh banyak yang takut gitu ya. Tapi buat teman-teman di sini mungkin untuk jangan panik atau takut, malah lebih tekun untuk menganalisa begitu ya. Karena kalian mungkin bisa mendapatkan saham-saham dengan harga luar biasa begitu kan. Jadi dan ini buat mas, buatku kalau sekarang kan marketnya lagi nggak kemana-mana, banyak harga sahamnya juga nggak kemana-mana. Dulu kalau kita menganalisa kan kita perlu cepat karena kalau kita kehilangan 1-2 hari itu harga mungkin udah keburu bergerak. Nah sekarang kalau kita kemampuan analisanya masih kurang baik, kita tapi punya waktu yang cukup panjang buat menganalisa ini. Karena kita dalam misal analisanya 1 minggu itu bisa jadi harganya masih di hari Senin mungkin di 5.000, Jumat masih 5.000 juga. Jadi kita punya banyak waktu buat menganalisasi sahamnya. Kalau dulu kan analisanya harus cepat karena emang pergerakannya juga lagi baik-baiknya. Jadi emang kenaikan hariannya lebih cepet-cepetnya gitu. Ya. Setuju banget ya. Jadi justru dengan market yang tidak terlalu euforia, teman-teman mempunyai kesempatan untuk menganalisa lebih lama begitu ya. Karena memang harga sahamnya tendensinya memang tidak terlalu fluktuatif ya. Jadi ini salah satu cara analisa juga ya yang teman-teman bisa gunakan ya untuk melihat keadaan di pasar modal. Oke, jadi Mas Yuda, apakah Goto kita nggak boleh takut dengan Goto, Mas? Kalau harganya 51 sih ajar aja lah, 51 all in guys. Cuma kalau udah 60 bahaya, balik lagi pasti. Ya. Jadi gue jadi keinget banget ya. Mungkin di sini teman-teman udah banyak yang kenal Bro Yuda juga, tapi mungkin yang belum, Bro Yuda ini comedian gitu ya. Gue datang waktu itu stand up itu waktu itu tahun lalu ya Bro ya. Oh iya. Tahun lalu. Nah di tahun ini Mas pengen bikin acara lagi. Oh ada acara lagi.
Ada acara lagi. Kapan? Karena kan tahun lalu tuh, jadi teman-teman, gue lagi bikin stand up comedy spesial lagi tanggal 3 Agustus nanti. Bahasanya masih bahasan tentang market juga. Tahun lalu tuh yang market dibahas tuh soal IPO karena tahun lalu memang banyak perusahaan-perusahaan yang IPO langsung harganya jatuh. Nah sekarang kan salah satu isu yang paling ramai di komunitas saham itu adalah soal full call option kan. Iya. Bener dong? Nah, gue udah membuat jokes tentang full call option dan juga tentang short selling. Jadi emang ngelihat marketnya kayak apa, kita coba ngomongin itu, tapi dengan cara yang lebih santai lah, bukan yang serius banget kayak gimana. Kayak misal, ya buat gue ya full call option ini sebuah peraturan yang pasti ada dua sisi aja lah. Ada yang kontra, ada yang kontra banget. Iya, 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 iya. Jadi, Ya itu. soalnya, Jadi kita coba ngomongin market tapi dengan cara bercanda lah. ya, ya. Jadi, I think itu the best way sih ya untuk menjelaskan market gitu ya. Atau mungkin kita bercanda bersama begitu kan melihat apa ya kehebohan market kita bro ya di Betul. tengah atau paruh tahun ini lumayan crazy juga sih sebenarnya Mas Wijen ya. Maksudnya Iya. nggak hanya dari data ekonomi gitu ya di luar dan di dalam, tapi juga dengan kebijakan-kebijakan yang lucu gitu. Jadi ini mungkin menarik untuk dibahas bareng-bareng gitu ya nanti ya. Sama ini sih Mas, gue tuh sebenarnya menantikan pelantikan presiden baru, lihat respon marketnya kayak gimana, karena waktu pemilihan itu kan sempat ada respon baik tuh dari market tuh waktu yang presiden terpilih Bapak Prabowo naik, kan marketnya udah mulai sempat stagnan terus udah sempat naik lah. Nah sekarang kan lesu lagi nih ya, tapi sebulan belakangan masih lagi bagus sih. Pengen lihat nanti respon market gimana waktu udah pelantikan di Oktober nanti. Karena kan pas Oktober itu berkaitan juga sama kebijakan short selling. Jadi ini jadi gue menantikan banget nih short selling responnya gimana, pelantikan responnya gimana. Karena pasti kalau ada pemimpin baru kan pasti ada arah kebijakan baru. Mungkin kayak tahun 2014 waktu Pak Jokowi dilantik kan itu emang semua konstruksi langsung naik kan. Nah ini waktu nanti Oktober nih bakal kayak gimana, apa saham-saham pertahanan yang kayak ada gak sih emiten soal pembuatan senjata api? Nggak ada cara langsung Mas, belum ada. Belum ada. Nah mungkin kalau ada yang IPO langsung naik tuh, diborong langsung. Jadi Atau kalau nggak gue saham menantikan banget ya, Oktober betul, sih betul. sebenarnya. Betul. Ya, ya. Jadi Mas Yuda untuk informasi mengenai stand up-nya belum ada atau bisa cek di mana ya kira-kira ya? Jadi acaranya itu tanggal 3 Agustus 2024, minggu depan di Titan Center Bintaro. Kalau mau beli tiketnya bisa langsung klik link yang ada di bio sosmed gua. Mas Wijen udah beli tiketnya, teman-teman Sukor juga udah pastiin buat datang. Jadi kalau pengen ketemu sama pelaku-pelaku market, bisa langsung datang ke acaranya dan kita menertawakan hal-hal yang ada di market. Ya secara santai aja lah, nggak usah dibawa serius gitu. Iya, iya, oke. Jadi buat teman-teman di sini bisa langsung aja ya follow Instagramnya Mas Yuda ya kalau kalian mau tertarik untuk mengikuti stand up komedinya. Kalau gue ini personal ya, personal dari gue nggak pernah ikut stand up komedi sebelumnya. Lu punya stand up komedi tahun lalu itu yang pertama kali gue ikutin dan gue beneran ketawa bro. Jadi Lucu dong. itu lucu Lucu, banget. lucu, lucu. Gue banget. berani banget sih itu. Jadi gue suka kalau agak edgy juga, tapi ngomonginnya finance gitu. Jadi menarik banget nih ngomongin finance, saya bisa ketawa itu agak susah loh. Gitu kan. Tahun ini banyak ngomongin soal poker golf. Ya, dan itu buat teman-teman. Jadi sekali lagi buat kalian yang lagi nonton malam hari ini, jangan lupa follow Instagramnya Mas Yuda untuk mendapatkan informasi mengenai stand up komedinya di bulan Agustus. Dan buat kalian yang mau belajar mengenai Elliott Wave, begitu ya, walaupun kelasnya baru ada tahun depan, tapi kalian bisa tetap follow Instagramnya dari sekarang ya kalau misalnya kalian mau mempelajari strategi ya trading menggunakan Elliott Wave begitu. Oke. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Aku cuma mau nanya 2 pertanyaan buat masing-masing aja. Jadi ini supaya fair, tadi ada beberapa teman-teman kita yang nanyain tentang saham nih, Mas Wijen. Aku ambil 1 pertanyaan, boleh kali ya? Boleh.
Oke, jadi tadi ada yang nanya mengenai BRIS, Mas Wijen. Kira-kira tanggapannya gimana nih mengenai saham BRIS? Iya, saham BRIS, BRIS. ya. Ini sering banget ditanyain nih kalau misalnya kita TikToks malam hari ini. Kayaknya sahamnya Yusuf Mansur. BRIS harusnya kalau selama nggak jebol 2400 ya Mas ya. 2400 seharusnya masih ada peluang ke arah 27 sampai 27 sampai 2750 lah. Tapi ini buat short term aja karena posisinya udah di pucuk dan kemungkinan besar kalau dia masih di bawah 3000 saya rasa peluang turunnya lebih besar ya untuk jangka menengah ya dibanding peluang naik ya. Jadi short term aja targetnya 2750 sampai 28 selama nggak jebol 24 harus aman. Oke, jadi buat teman-teman tadi 2400 lah ya, kalau misalnya di bawah jebol 2400 hati-hati ya untuk saham Ya. BRIS begitu ya. Jadi untuk posisi sekarang masih oke lah ya Mas ya dibilang ya sebenarnya ya. Dan Masih itu oke di 2500-an masih oke untuk ya, buy sih. ya, ya. Dan ini juga tentunya tergantung dari time frame juga ya Mas ya, menentukan ya support dan resistance juga ya teman-teman ya. Oke, udah dijawab ya yang BRIS. Sekarang satu pertanyaan buat Mas Yuda. Jadi tadi kan lu sempat keputus nih bro. Gue udah nanya-nanya nih sama Mas Wijen tentang saham-saham yang menarik apa. Nah, gue mau nanya nih dari bro Yuda. Tadi gue jadi keinget bercanda-bercandaan di komen di awal bro. Oke, kira-kira menurut lu Goto masih menarik gak nih kalau misalnya diambil besok? Atau kalau misalnya ada saham rekomendasi yang lagi yang lu bisa share atau menurut lu personally menarik, bisa di-share nggak kira-kira? Jadi sebenarnya kalau lihat apa yang menarik banget belum nggak bisa jawab ya Mas, karena gue sebulan belakangan nggak terlalu mantau market yang segitunya, jadi kurang paham juga mana yang lebih menarik dibanding yang lain. Cuma kalau pertanyaannya Goto, ya itu satu-satu yang lagi gue pantau sih. Kalau buat gue, kalau memang belum punya sama sekali, ini kalau lu udah punya di harga yang 70-an, buat gue gak usah average down aja, tungguin aja karena diemin aja lah, itu kalaupun nambah cuma bikin nambah beban portofolio aja. Tapi kalau emang belum punya, hari ini kan dia sebenarnya tembus ke 58 kan ya, sempat nyentuh 58 lah sebelum akhirnya closing di 55. Kalau besok ngetes 58 sekali lagi dan ini gue rasa sih bakal bisa tembus ke ya 62 sih mungkin aja ya. Jadi kalau memang besok pagi ada, kalau gue sih pengennya sejujurnya kalau memang dia turun dulu di 52 53 itu ambil aja. Tapi kalau dia misal stagnan di 55 ditunggu aja dulu. Oke. Sip. Jadi teman-teman balik lagi ya, untuk trading sesuaikan dengan risk profile kalian ya. Memang kalau dulu Goto tuh kalau udah mendekati harga 50-55, bahkan sebelum ada FCA ya, mereka selalu mantul dulu ya. Biasanya tuh ngambil di situ tuh. Dia kan biasa 50-55 tuh dia naik lagi sampai 65 terus turun lagi. Nah sekarang nih kemungkinan dia tuh tadi udah sempet ke 58 terus pas closingnya di 55. Jadi ini harga-harga yang sering mantul sebelum-sebelumnya ya. Sebelum akhirnya dia tidur di 50. Jadi mungkin kalau udah dia misal pas opening besok ada di 52 53, gue sih saranin coba ambil aja kalau di angka segitu ya. Tapi kalau mas opening udah mulai ke 56, nah itu tunggu dulu aja lah, karena Goto tuh gue cukup yakin dalam waktu setahun ini nggak akan kemana-mana lah, nggak mungkin dia ada di 70-an atau 60-an, pasti bakal lama di 50-an dulu. Jadi nggak perlu buru-buru lah kalau ngambil ini. Oke, sip. Gak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol sama Mas Wijen dan Mas Yuda. Kita udah sejam, udah jam 9.30. Jadi first of all, gue mau say thank you dulu ya buat Mas Wijen. Thank you banget ya Mas Wijen untuk waktunya. Dan Mas Yuda juga ya, buat kalian ya yang nonton malam hari ini, yang mau nonton stand up komedinya Mas Yuda, boleh follow Instagramnya. Ya, beli tiketnya bisa di link bio-nya ya. Dan buat teman-teman juga yang mau beli. Kenapa bro?
Itu tuh yang jualan tiketnya emiten juga. Wih, emiten apa Iya, tuh? jadi ticketing partnernya itu emiten yang baru IPO tahun ini, namanya MPIX. Jadi langsung aja klik di sana. Oke, oke, oke. Ya, dan juga untuk Mas Wijen, thank you ya. Jadi buat kalian yang mau Sama-sama belajar Mas. mengenai Elliott Wave, bisa follow Instagramnya Bitrade. Oke Mas, mungkin itu aja dari saya malam hari ini. Thank you banget ya buat waktunya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye semuanya. Thank you Selamat Mas. malam. Ada, terima Thank you Mas kasih. Yud. Yo.